Kali ini saya akan mereview tugas UTS mengenai deployment WordPress di server Ubuntu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum deploy WordPress di server Ubuntu ini. Kemudian untuk deployment ini saya mendapatkan sumber dari dosen maupun dari rekan saya. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum kita deploy WordPress di server Ubuntu ini itu ada journal. Nah, nih di sini teman-teman bisa kunjungin, dan hasil dari deployment yang sudah saya lakukan seperti ini tampilannya. Host atas nama rizkyfauzia.com sudah bisa diakses di lokal. Sebelumnya untuk akses di browsernya itu seperti ini ya. Setelah disetting, maka hasilnya bisa langsung diketik nama hostnya. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu kita harus install Apache dulu. Kedua, install MariaDB. Kemudian install PHP. Setelah itu kita install PHP admin ini. Nah, pada saat saya ingin mengakses PHP admin, terdapat kendala, yaitu saya tidak bisa login ke dalam PHP admin. Nah, penyebabnya adalah karena saya melewati tahapan, yaitu melakukan setting password pada saat ingin melakukan login PHP admin. Jadi solusinya adalah saya melakukan install ulang PHP admin dan men-setting password untuk login. Kemudian setelah instalasi PHP admin berhasil, selanjutnya adalah install webmin. Nah, setelah install webmin, saya mengikuti tahapan yang dijabarkan oleh saudara Ibnu. Di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Karena kita mau deploy WordPress, maka kita harus mendownloadnya dulu. Menjalankan perintah ini, sudo widget, terus di ekstrak. Setelah di ekstrak, kita bikin virtualhost baru. Kemudian di sini kita mengcopy files default ini menggunakan nama host yang ingin kita buat. Setelah itu melakukan konfigurasi supaya apa? Supaya host kita itu dapat diakses di browser. Di sini saya akan tunjukkan sedikit host yang sudah dibuat di dalam
side. Nah, di sini coba kita cek host apa saja yang sudah terdaftar. Nah, kita ls. Nah, di sini sudah terdaftar Rizky Fauzia. Kemudian kalaupun kita sudah daftarkan sites kita di folder sites available, kita juga harus melakukan konfigurasi yang lain. Coba kita cek di sini. Nah, kita harus merestart dulu Apache-nya, lalu cek status. Setelah itu mengaktifkan host yang sudah kita buat pakai perintah sudo ini. Jadi tinggal ketik aja, enter, masukkan password. Nah, di sini muncul pesan host dari rizkyfauzia.com itu sudah aktif sebelumnya, sudah enable sebelumnya. Kemudian walaupun kita sudah menjalankan perintah ini, itu belum dapat membuat host kita dapat diakses di browser. Selanjutnya apa? Kita harus melakukan setting di file host supaya host dari yang sudah kita buat itu dapat diakses di browser seperti yang terlihat seperti ini, yang sudah berhasil saya lakukan. Nah, berarti kita masuk ke sini. Nah, kemudian bawahnya didaftarkan IP address kita berapa, kemudian nama host yang ingin diakses di browser itu apa. IP address saya itu 192.168.64.2 dan nama host yang akan kita daftarkan itu adalah rizkyfauzia.com. Oke. Setelah itu kita save, right quit. Nah, setelah kita sudah save ini, baru deh kita bisa akses rizkyfauzia.com di browser. Nah, sebelumnya juga saya ada kelewat step dimana harusnya saya menjalankan perintah sudo a2 insight ini, a2 insight ini, tapi saya sudah jalanin yang ini dulu. Nah, itu nggak bisa diakses karena perintah ini belum dijalankan. Begitu juga sebaliknya, kalau perintah ini nih sudah dilakukan tapi yang di sini di file hostnya itu tidak dilakukan, maka host kita tidak bisa diakses di browser. Lagi ya. Sepertinya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada dosen dan juga rekan-rekan yang sudah membantu saya untuk mempelajari dan memahami
materi development WordPress di server Ubuntu. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat.